Kisah ini terjadi pada saat aku baru lulus SMA, kurang lebih di tahun 2004-an. Singkatnya, setelah lulus sekolah, karena latar belakang dari keluarga kurang mampu dan aku masih memiliki 2 adik yang masih harus sekolah, maka untuk meringankan beban kedua orang tuaku, aku pun memutuskan untuk mencari yang kebetulan di saat itu teman mainku di rumah yang juga seusia denganku, sebut saja namanya Fatan, mengajakku untuk ikut bekerja dengannya menjadi buruh bantuan di sebuah proyek perumahan di pinggiran Jakarta. Setelah aku setuju untuk ikut dengan Fatan, di hari berikutnya kami pun dijemput dengan sebuah mobil oleh Wahyu yang masih kerabat dekat Fatan dengan mobil van tua milik bosnya. Awalnya aku pikir lokasi tempat kami bekerja masih berada di dekat pedesaan atau pinggiran kota, tetapi rupanya dugaanku salah. Lokasi tempat kami bekerja cukup jauh dari Jakarta hingga menempuh waktu beberapa jam. Kami harus melewati beberapa desa dan beberapa perkebunan untuk sampai ke lokasi yang di saat itu kami tiba menjelang maghrib. Di sana, kami disambut oleh 2 orang pria paruh baya, sebut saja Pak Damar dan Pak Hussein. Mereka mengajak kami ke sebuah bangunan tua. Bangunan yang akan kami tinggali adalah salah satu bangunan dari beberapa bangunan kosong di sebuah lahan yang luas, yang di tengahnya terdapat 2 bangunan inti yang besar. Aku menduga bangunan besar tersebut dulunya adalah bekas gedung produksi atau pabrik, yang menurut Pak Damar, yang merupakan kepala proyek dan juga bos dari Wahyu, lokasi ini dahulunya adalah bekas wilayah industri peninggalan Belanda yang hancur saat diserang Jepang pada masa lalu, yang setelah itu bangunan ini hanya beberapa kali saja dimanfaatkan untuk ditinggali. Aku, Fatan dan Wahyu hanya bisa saling melihat diam. Setelah mendengar sejarah singkat dari tempat ini, awalnya aku dan Fatan ditempatkan di sebuah kamar beranjang besar di ruang tengah, yang di depan terdapat kamar yang ditiduri oleh Pak Damar dan Wahyu, yang bentuk kamarnya serupa dengan kamarku dan Fatan. Di malam itu, setelah kami semua selesai bersih-bersih diri dan berbincang santai di ruang tengah, satu persatu dari kami pun memutuskan untuk masuk ke kamar untuk istirahat karena lelah. Pada saat itu, aku yang terakhir masuk kamar. Di dalam kamar, aku melihat Fatan sudah terlelap di atas ranjang, membelakangiku. Tetapi karena rasa kantuk yang tiba-tiba saja hilang dari mata, dengan terpaksa, aku pun terjaga di atas ranjang tua ini, sambil memandangi kamar ini, yang memiliki atap cukup tinggi, yang salah satu pintu kamarnya tidak berani kami tutup, karena takut keropos. Dan di saat aku sedang memandangi pintu kamar itu, dari sudut mataku secara sekilas dan sekelebat mata, aku yakin melihat sesosok wajah anak kecil berwajah pucat yang mengintip, dan langsung menghilang. Setelah aku menyadarinya, setelah melihat itu, aku spontan langsung membalikkan badan, menghadap ke punggung Fatan, karena kaget dan terkejut. Karena kejadian itu, hampir sepanjang malam, aku memaksakan memejamkan mata, berharap tiba-tiba bisa lelap tertidur. Karena, samar-samar, aku juga sesekali mendengar langkah kaki, yang seperti berlari kecil, mengelilingi ranjang hingga subuh tiba. Lalu, di keesokan pagi, di saat kami semua sedang berkumpul di ruang tengah untuk sarapan seadanya, aku melihat air muka dari rekan-rekan kerjaku ini yang terlihat tidak fit, terutama Wahyu, yang jelas sekali kantung matanya yang menghitam dengan tubuh yang terlihat lemas. Tapi di saat itu aku abaikan dengan keadaan Wahyu, karena di pagi itu Pak Damar mulai memberikan arahan-arahan kecil untuk tugas-tugas dari kami. Di tempat itu, Pak Damar meminta aku dan Wahyu untuk mengecek bangunan paling depan, yang dahulunya dipergunakan sebagai kantor operasional pabrik, sedangkan Pak Damar dan Fatan akan mengecek bangunan bekas gudang yang berada di belakang kantor operasional. Di saat aku dalam perjalanan menuju tempat bersama Wahyu, aku melihat ada yang beda dengan Wahyu. Wajahnya memucat, tidak tenang. Awalnya di saat itu aku belum begitu akrab dengan Wahyu, namun aku memberanikan diri untuk memulai obrolan dengannya, agar suasana mencair tidak kaku. Dan benar saja, setelah aku membuka obrolan dengannya, pelan-pelan
suasana pun mulai mencair. Dan karena masih penasaran dengan raut wajah Wahyu tadi pagi, aku pun memberanikan diri untuk menanyakannya ke Wahyu. "Yu, tadi pagi gue lihat kok, lo kayak beban banget ya?" tanyaku ke Wahyu. Wahyu diam sejenak setelah aku menanyakan keadaannya. "Itu kok, semalam, gue gak bisa tidur," jawab Wahyu gugup, "sampai subuh. Mata gue paksa merem, padahal gak tidur." Aku bingung dengan cerita Wahyu. "Maksud lo Yu?" tanyaku ke Wahyu. "Kamar lo kan sama gue sama tuh, termasuk furnitur di dalamnya," ucap Wahyu menjelaskan. "Nah semalam, kira-kira jam 12-an, di saat gue mau tidur, dari sudut mata gue, tiba-tiba aja gue lihat ada cewek baju merah, rambut panjang turun pelan-pelan," ucap Wahyu serius. "Turun kemana?" tanyaku. "Ke atas lemari jati. Awalnya gue lihat kedua kakinya yang turun, terus gitu, sampai ke kepalanya. Duduk di atas lemari jati, sambil goyang-goyangin kakinya pelan. Gue yakin banget, meski gue gak berani lihat wajahnya, itu makhluk mandangin gue terus, sampai mau azan subuh," cerita Wahyu. Dan setelah mendengar hal mengerikan yang dialami Wahyu, aku pun menceritakan yang hal sama yang aku alami semalam. Dan setelah itu, kami pun kembali melanjutkan pekerjaan kami di bangunan kosong tersebut.